welcome back to POP Podcast of Passion. Bersama saya Eleonora Angel dan saya Michelle Omecin, dan hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget nih, yaitu Ketua Umum Yayasan BPK Penabur, Pak Adri Lazuardi. Halo semua. Apa kabarnya? Baik Pak, Bapak kabarnya gimana Pak? Kabarnya baik banget. Sudah berapa kali Pak ke Cirebon Pak? Coba saya hitung dulu ya. Silakan. Ya beberapa kali lah. Oh, sudah berapa kali? Kamu berapa kali ke Jakarta? Oh, sudah sering Pak. Jadi sama lah kalau. Kamu kelas berapa sekarang? Kelas 12 Kelas Pak. 12 kamu? Kelas 11 Pak. Kelas 11, oke. Ya. Berarti kalau Bapak sudah sering ke Cirebon, berarti sudah sangat familiar dengan kuliner-kuliner yang ada di Cirebon Pak? Wah, ini sulit disebutkan. Ya. Sulit ya Pak? Karena Enak rata-rata semua ya? semua enak. Kalau kamu sih sukanya apa? Empal gentong Pak, enak buat pagi-pagi. Pagi-pagi doang, Pagi. siang? Siang-siang mungkin tahu gejrot. Oke. Kalau Jadi malam? lapar nih. Kalau malam Indomie aja Pak. Michelle benar Michelle. Aku suka nasi jamblang Pak. Nasi jamblang. Nasi jamblang yang di mana banyak kan? Bunur enak sih. Ini kita promosin. Boleh dicoba. Boleh dicoba ya. Boleh dicoba. Nggak disebutin alamatnya di mana, endorse ke siapa? Waduh. Jangan Pak. Oke Pak, hari ini kami mengangkat tema berkarakter Kristiani dalam era transformasi digital. Ya. Ya, nah sebelumnya kami kan sudah merayakan HUT Penabur yang ke-73, betul ya? Betul. Nah, itu mengangkat tema berani berubah, terus berkarakter Kristiani dan bersinergi dalam era transformasi digital. Nah, kalau menurut Bapak Ardi sendiri, apakah yang menjadi ideal dalam berkarakter Kristiani dalam era transformasi digital, Pak? Ada pepatah mengatakan behind the gun itu menentukan semua. Ya, senjata itu bisa digunakan dalam banyak hal. Bisa baik untuk kebaikan maupun juga untuk hal yang buruk. Nah, behind the gun itu adalah orang yang berada di belakang pistol itu atau senjata tersebut menentukan segala sesuatunya, apakah itu digunakan baik atau buruk. Jadi kalau hari ini kita bicara dunia digital, kita bicara tentang siapa yang ada di belakang dunia digital itu. Karena dunia digital itu bisa digunakan untuk banyak kebaikan atau bisa juga melakukan hal-hal yang buruk. Nah, dalam konteks itulah berkarakter Kristiani itu menjadi sangat penting dan sangat ideal untuk dilakukan. Kalau kita punya satu karakter yang baik dalam pengertian sebagai orang Kristen, kita punya nilai-nilai rohani yang memang menjadi panutan ya dalam agama Kristen disebut menjadi garam dan terang, kita akan bisa menggunakan teknologi itu untuk banyak kebaikan yang bisa dilakukan. Nah, itu kita sebut berkarakter Kristen itu menjadi sesuatu yang penting dan harus dimiliki oleh semua siswa-siswa BPK Penabur dimanapun juga. Terutama di era transformasi digital ini ya Pak, harus Karena bijak itu yang seperti itu ya. perlu bijak dan Betul. perlu satu kecakapan untuk bagaimana kemampuan digital itu dimanfaatkan untuk kemajuan perkembangan zaman yang perlu dilakukan. Betul Pak, betul. Ya. Nah, saya mau nanya nih Pak, menurut Bapak sendiri nih selaku Ketua Umum Yayasan Penabur, transformasi digital apa sih yang paling menonjol dalam lingkup BPK Penabur? Dunia belajar mengajar itu sudah jauh berbeda saat ini. Kalau dulu mungkin ketika orang belajar geografi, belajar ilmu bumi, mungkin guru menjelaskan melalui buku dan mungkin tidak banyak tayangan visual yang bisa dilihat. Kalau hari ini kan kalian bisa googling sendiri, Iya Iya benar. betul Pak. ya. Kalian belajar mengenai atmosfer bumi, kalian bisa lihat googling, lihat YouTube-nya dan segala macam. Jadi artinya dunia belajar hari ini sudah masuk ke dalam satu era digital di mana segala sesuatu bisa kalian lihat sendiri juga dan bisa kalian pelajari sendiri.
Dan itu menunjukkan bahwa dunia pendidikan saat ini mempunyai satu kemajuan yang sangat besar sekali kan, lompatan besar. Ya, sehingga setiap siswa maupun setiap guru hari ini menjadi pembelajar sepanjang hayat yang belajar terus. Karena dari situ kalian bisa belajar dari teknologi, guru-gurunya juga akan belajar menyiapkan materi dan teknologi itu bisa membantu, kalian juga bisa belajar dari teknologi. Jadi itu hal yang penting sekarang dunia digital dalam pendidikan. Kemudian perbedaan dari sebelumnya kan seperti Bapak bilang tidak menggunakan teknologi sebanyak sekarang ya Pak ya. Perbedaan tersebut apakah ada Pak hal-hal yang merugikan atau menguntungkan dalam proses belajar mengajar Pak? Yang pasti bahwa tadi ketika bicara soal teknologi, kalau kita menerapkan dengan cara yang salah, misalnya nih kita punya kemampuan digital yang cakap, kita bisa meretas kan. Iya, Betul Pak. hacking. Hacking Ya, gitu hacking ya. gitu kan. Iya, betul. Nah, menjadi hacker itu juga bisa hacker yang white, bisa juga hacker yang black. Iya, betul. Ya, itu tadi akhirnya karakter yang menentukan kan. Dalam dunia hari ini hacker tuh diperlukan, khususnya buat dunia perbankan, dunia-dunia terkait dengan teknologi tinggi. Dia perlu satu orang yang bisa menghack dia punya sistem untuk melihat titik lemahnya kan. Betul. Lalu kemudian dia memberitahukan titik lemah itu kepada yang punya program bahwa dia punya satu titik lemah dalam program dia sehingga bisa diperbaiki. Itu kalau bicara hacker dalam tanda petik white. Yang baik gitu Yang ya. baik ya, baik, artinya ya. itu mahal Menguntungkan. sekali itu ya, menguntungkan. Membantu. Tapi juga ada kemudian yang meretas untuk kepentingan negatif kan. Jadi saya pikir hari ini dalam dunia teknologi ini bagaimana sekarang siswa dan guru sama-sama menggunakan teknologi itu dalam kepentingan yang balance ya. Siswa menggunakan itu untuk kemajuan pelajarannya, guru juga bagaimana lebih memperjelas materi pelajaran yang diperlukan. Ya, seperti itu kira-kira Angel. Oh, iya, makasih Pak. Iya. Nah, saya mau nanya juga nih Pak. Tadi Bapak sudah bilang kayak hackers dan segala macamnya ya Pak. Nah, gimana sih supaya kita menumbuhkan kayak apa ya faktor-faktor yang mendorong anak untuk bersikap kayak berkristiani lalu menggunakan gadget secara bijak seperti itu? Apakah melalui pelayanan atau bimbingan pembelajaran seperti itu? Ya. Pertama mungkin peran keluarga juga penting. Ya, peranan papa mama di rumah untuk selalu bisa mengajak anaknya untuk menggunakan teknologi dengan bijak. Jadi tentu setiap anak mesti juga memahami bahwa ada batasan usia pada penggunaan sosial media itu sendiri kan. Saya lupa kalau Instagram tuh umur berapa kalau punya tuh kira-kira. Suku umur 13 ya. 13. 13 lebih ya. ya. Facebook mungkin lebih Iya. ini atau Facebook sih udah jadul ya. Kalian udah punya Facebook ya sekarang ya. TikTok itu Iya, TikTok berapa benar. tuh? TikTok 14. TikTok 14 ya ya. sekitar umur 12-13 Ya. juga mungkin. Jadi tetap pada saat itu orang tua secara bijak menjaga itu. Ya bisa jeli melihat anaknya melakukan sosial media, menjaga kerahasiaan akunnya untuk yang siswanya. Jadi artinya bagaimana kemudian peran bersama antara orang tua dan anak ini sama-sama bisa saling menjaga sehingga tidak kemudian mengalami situasi yang disebut dengan cyber security, cyber itu bullying, ya ya. serangan bullying cyber Iya, segala betul. macam yang kemudian merugikan kan, ada malware, ransomware dan seterusnya. Jadi saya rasa itu penting sekali bagaimana kalau kemarin dalam satu ahli teknologi mengatakan mengganti password dalam beberapa minggu sekali gitu misalnya, itu bagian untuk menjaga juga. Tapi bagaimana juga orang tua melihat juga konten anak-anak yang melakukan kegiatan cyber ini untuk lihat apakah sesuai umurnya atau bagaimana. Mungkin bukan hanya dari sekolahnya, Iya. juga harus dari keluarganya gitu Ya ya. Pak, orang sekolah tuanya. otomatis kan juga peranan Iya. guru penting ya untuk melihat. Dan terlebih utama sebenarnya peranan daripada si siswa sendiri. Iya, individu ya, Pak. Angel, Mika ini bagaimana mereka menggunakan itu juga melihat ini apakah ini memang sesuai saya punya usia atau tidak. Nah itu sebetulnya kedekatan kita kepada Tuhan itu juga menjadi satu hal yang juga penting. Betul, Pak. Kalau kalian orang yang menggunakan waktu untuk bersaat teduh, berdoa, kemudian juga ke gereja, melakukan pelayanan, itu juga menambah
kekuatan imun kalian untuk menghadapi hal-hal yang buruk gitu. Ya. Mungkin selain hacker seperti yang Bapak bilang, juga Bapak tahu ChatGPT, Pak? Tahu. Nah, itu kami juga sangat familiar dengan situs itu. Banyak sekali yang membantu, yang menggunakan ChatGPT itu dan dibantu oleh ChatGPT. Kemudian bagaimana sih Pak cara yang bijak gitu dalam menggunakan itu Pak? ChatGPT. Apalagi dengan pembelajaran gitu ya. Iya betul. Mungkin bagaimana kebanyakan menjawab soal ya. Iya. Kalian kasih ke ChatGPT dia yang jawab. Langsung bisa dijawab gitu. Terus copy paste kasih gurunya. Dan kalian percaya 100% ChatGPT pasti benar. Kita ngambil banyak dari referensi sih. Mungkin lebih ke referensi Pak, kayak ide gitu. Iya. Tapi Berapa kalau besar copy jadi ide paste- kalian gitu? Kenapa Pak? Berapa besar idenya jadi kalau bicara? Oh mungkin sebagai hanya kayak topik aja sih Pak, kayak pengantar gitu Iya. kalau ChatGPT. Tidak kayak sepenuhnya kami copy paste karena pasti terlihat juga sih dari segi bahasanya juga tuh Pak. Ketahuan ya. Iya, ketahuan, betul. Jadi sekarang mau pertanyaannya mau supaya nggak ketahuan nyontek atau apa? Jangan menyontek Jangan, Pak. gitu caranya. Sederhananya adalah ketika tadi kalian sudah menjawab sendiri kan, bahwa tidak seluruhnya ChatGPT juga bisa benar. Jadi kalian harus dengan bijak melihat bahwa apa yang disampaikan ChatGPT itu juga punya titik lemah kan. Betul. Bagaimanapun juga itu mungkin perlu satu ukuran dari kalian untuk menilai gitu kan. Sebagai referensi, sebagai mungkin sebuah narasumber mungkin bisa saja. Ya karena sebenarnya kan ChatGPT itu kalau mau jujur bukan sekarang kita ngalamin kan. Kita juga udah ngalamin dari jauh-jauh sebelumnya kan. Iya betul Pak. Kalau kalian pakai Google Map kan sudah ChatGPT juga. Iya, Oh, AI. iya betul Iya, AI ya. AI-nya kan Dibuat juga oleh manusia gitu. juga. Jadi artinya sebenarnya tinggal bagaimana sekarang referensi tadi menjadi betul-betul bahan yang kalian bisa olah sendiri kan. Dengan sebagai manusia sempurna yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, kita punya roh hikmat untuk bisa melakukan itu. Dan hikmat itu yang kita selalu minta pada Tuhan supaya dengan hikmat daripada Tuhan kita bisa mengatasi persoalan yang saat ini kita hadapi juga dalam ujian ulangan kalian. Dan itu memang perlu latihan kan. Ya, Perlu bimbingan perlu juga. bimbingan. Oke, ini narasumber, tapi saya juga mesti belajar kan. Kalian mesti tahu materi untuk bahan yang kalian. Misalnya kalau kalian sedang menulis satu paper atau kalian sedang menghadapi ulangan kan kalian mesti belajar kan. Iya, betul. Belajar dari berbagai sumber sehingga memperkaya pemikiran kalian sehingga bisa menjawab soalnya juga dengan benar. Dan ChatGPT mungkin bisa membantu sebagai salah satu tools untuk membantu, tapi kalian dengan hikmat itu tadi bisa menjawab juga dengan. Saya rasa itu sih. Kalau kalian sendiri kegiatan kesiswaannya banyak. Ini OSIS segala macam. Iya, gitu. betul, OSIS, Pak, banyak. betul, Pak, banyak. Kalau Angel sekarang OSIS. Iya, ketua OSIS Pak. Ketua OSIS. Ini juga OSIS. Iya, Nah, benar. kalau sebagai ketua OSIS, waktu dulu kamu visi misinya apa? Visi misinya itu maksudnya sekolah menjadi wadah untuk anak-anak untuk berkreasi, memancarkan kreativitas masing-masing Oke. seperti itu Pak. Udah berhasil? Sudah berhasil Pak. Yakin? Kebetulan. Mungkin kebanyakan sih Pak sudah berhasil. Kira-kira berapa persen? 75%. 75% masih jauh dong. masih jauh Pak. Berarti masih diperpanjang lagi jabatan kamu. Tapi janganlah, kamu harus selesai lulus kan. Ya, jangan Siswa abadi. jangan siswa abadi. jangan ya, jangan. Ya. Kalau bendara gimana? Keuangan OSIS aman selama ini? Oh, aman sih Pak, nggak ada yang minus sih. Oh, enggak ada yang minus. Kalau Dapat uang kegiatan jajan. OSIS yang paling utama dari Pelasian ini apa? Pelasian. Betul Pak. Pelasian ini itu apa sebetulnya yang paling menjadi apa ya? Something yang memorable gitu loh. Sebelumnya kami sudah mengadakan music festival sih Pak. Jadi Oke. itu kami mengundang itu sebagai lomba gitu, music competition gitu. Dan kami mengundang orang-orang dari luar yang ingin mungkin bergabung dengan atas nama sekolah atau atas nama band, gereja seperti itu Pak untuk menunjukkan bakat-bakat mereka Pak gitu. Oke. Jadi memberikan kesempatan gitu sih. Jadi satu kayak festival gitu. Iya, Banyak betul. sekolah yang ikut. Iya, Iya, banyak sekolah Berapa Pak. sekolah yang ikut waktu itu kira-kira? Kurang lebih 10 10. Mereka dari SMA negeri kayak band juga. sekarang Pak. Iya, betul. Kalau zaman dulu namanya pensi kali ya. Oh iya Iya, betul, benar, pensi. benar. Iya, pensi kan? Mirip-mirip pensi. Iya, pensi. Mirip pensi. Jadul banget sih kalau ngomong pensi. Iya. Kamu pasti nggak kenal pensi kan? Iya. Ada Pak Ada, tapi Pak. pensi. Masih ada pensi. Cuma namanya My Tribute. My Tribute. gitu. My Tribute. Iya. Oke.
Oke. Sekarang Diubah namanya My namanya. Tribute. My Tribute. Kalau di bukan passion pensi ya. ya. Bukan. Oke. Menampilkannya tetap sama Pak, tetap seni itu. Seni. Seni, Iya. iya. Menari, menyanyi, band, drama gitu Pak. Buat PDKT. Itu ada pemenangnya itu kemarin. Ada Pak. Pak. Oh, dari Cirebon sendiri, dari Penabur atau Oh, dari Cirebon, dari luar Penabur Pak, Oke. kebetulan iya. Itu selain itu apa lagi program yang memorable? Kemudian paling itu ya apa water sports. Water sports. Water sport. Iya, Apa tuh jadi water sport? kami ke Sangkan Park, kayak kami ke Waterboom gitu. Oke. Terus mengadakan, karena itu hari olahraga juga kan Pak. Jadi kami mengingati. September berarti itu. Iya betul. Akan diadakan juga Pak. Iya. Kalau Tahun ini? kalau sempat, iya betul. Iya. Kami sudah merancangkan kebetulan. Spoiler. Aduh. Spoiler ya teman-teman. Spoiler ya teman-teman. Ini eksklusif di tayangan hari ini Eksklusif, ya. eksklusif. Ada water sport. ya. Pendengar-pendengar langsung tahu. Langsung Iya. tahu water sport. Siap-siap. Iya, jadi berolahraga di dalam air gitu Pak. Mantap. Seperti tarik tambang tapi dalam air, Wah. volley tapi dalam air gitu sih Pak. Terus kayak kami ya bersenang-senang sambil memperingati hari olahraga. Menarik sekali ya. Iya. Sangkan tuh di mana? Oh di Kuningan Pak. Oh, Braga Sangkan. Bukan di Sangkan Park namanya. Sangkan Park Betul. namanya. Oh. Mungkin Bapak bisa mau ke sana. Oh. Saya tunggu diundang aja kali. Boleh Pak, boleh. Diundang Itu sama sekolah. melibatkan semua anak-anak Iya, Passion, melibatkan pasien semua anak dari sampai seluruh kelas SMP. 7, 8, 9. Betul Pak, SMP, SMA. SMP Guru-gurunya sama berarti 10, juga. 11, 12 juga ikut. Iya, Iya. ikut Pak. Berapa anak yang terlibat biasa water sport? Biasanya 100-an ya. Iya. Oh, Ratusan. jadi kegiatannya semua di air. Iya. Berarti basah dong. Masa, Pak? Menarik sekali ya itu ya. Belum pernah ada tuh, saya belum pernah dengar juga tuh. Iya, kami memikirkan emang program-program yang belum pernah ada Berarti sih. Pak. pengurusnya pidato dalam air juga. Boleh sih Kebetulan nanti nggak saya- ada pidato. Iya, oh nggak ada pidato ya? Kamu mesti ada pidato pengurus. Speeches. deh. Oh boleh. Iya, pengurus pidato di air. Bagus. Nanti saya akan sampaikan ke pengurusnya. Bawa baju ganti gitu. Iya, baju ganti gitu. Itu berarti di booking satu tempat. Iya, Iya. iya betul. Kami izin gitu. Izin. Kebetulan tempatnya juga punya salah satu dari murid kami. Iya. Oh, salah Iya, satu dari jadi murid dapat kamu. orang Iya. dalam gitu. Oke. Iya, ini menarik. Tahun lalu juga di situ. Tahun lalu belum ada Pak. Oh. Karena adanya saya Iya. gitu. Program saya sebenarnya. Oke, teman-teman, ini program khusus dari Ketua OSIS ya. Pak, aku mau nanya Pak, apa yang Bapak lihat? Karena Penabur kan sekarang sudah sangat pesat ya kemajuannya dalam menggunakan teknologi gitu ya. Udah banyak banget yang mengandalkan teknologi dengan baik gitu ya Pak. Apa pandangan Bapak 10 tahun ke depan? Penabur itu seperti apa Pak? Ini pertanyaan menarik nih sebenarnya. Sebelum pertanyaan ini saya mau tanya ke kamu. Waduh, Ya. abis itu kita boleh jawab Pak. Iya, Ya. artinya sebetulnya ini satu hal yang juga kita pikirkan. Pandemi kemarin tuh kan membuat sesuatu tuh berubah cepat. Betul. Ya, dari sekolah yang on-site, tiba-tiba kalian masih sekolah di rumah. Bahkan ada yang lulusnya juga di rumah kan, Iya, karena melalui wisudanya Zoom. di Zoom kan, Iya. gitu loh, ya. Sesuatu yang belum pernah terjadi, terpikirkan. Tadinya mungkin saya rasa sih kalau waktu pertama kali terjadi pandemi itu kan kayak kalian masih senang. Kalian ngalamin nggak pandemi? Ngalamin, Pak. 2 tahun. Belajar di rumah kan? Iya. Sulit Pak. Ya Sulit pertama-tama pasti fokus. saya mau bilang seminggu pertama, masih bulan pertama kan senang. Seneng banget. Senang kan? Iya. Nggak mesti bangun pagi, ya, nggak mesti pakai seragam sih pakai lah, nggak Pakai mesti seragam. mandi Iya, gitu misalnya kan. Betul, yang itu betul. Iya. Ya, nggak usah mandi, nggak usah ngapa-ngapain, pokoknya tinggal musuh di zoom, kadang-kadang kamera dimatiin. Gitu. Kepalanya dong. Iya, jidaran. Ya, seminggu sebulan pertama masih senang. Setelah 3 bulan Udah mulai bete. Iya. Bosen. nggak ketemu orang, nggak Iya. boleh keluar ya gini. Jadi itu memang sesuatu yang berubah kan. Nah mungkin 10 tahun ke depan, sekarang ada ChatGPT, ada AI, ya. Betul. Itu sesuatu yang mungkin akan juga mengubah dunia pendidikan. Tapi menurut saya mungkin yang tidak berubah dan saya yakin tidak akan pernah berubah adalah peran guru. Betul. Tidak bisa tergantikan Ya, oleh jadi AI. AI pun nggak akan bisa menggantikan peran guru. Guru yang tetap, menurut saya tetap menjadi guru yang belajar sepanjang hayat, yang belajar kemampuan beradaptasi dengan teknologi, menggunakan tadi teknologinya untuk kemajuan. Dan 10 tahun ke depan bisa saja mungkin teknologi harusnya menjadi tools yang membantu siswa-siswa untuk berkembang. Karena akan banyak yang bisa dilakukan kan. Kalau hari ini aja kalian sudah terbantu dengan googling.
10 tahun ke depan mungkin seperti film-film yang kita lihat, mungkin di rumahnya udah kayak kaca aja langsung Touchscreen touch gitu ya, screen, Bang. langsung Iya. dia mau apa bisa. Nah, itu pasti ada kemajuan. Lalu siswa peranannya di mana nih nanti ke depan? Menurut saya itu tadi perlu cerdas di rumah, cerdas beriman, ya juga dalam konteks itu tadi bagaimana tadi teknologi tadi ini bisa dimanfaatkan kan untuk kebaikan ini, karena pasti bisa dilakukan banyak hal. Ya, jadi 10 tahun ke depan dunia pendidikan juga bisa berubah cepat menjadi dunia digital, tapi peranan guru untuk bagaimana membuat siswanya beradaptasi dengan digital dan menggunakannya menjadi kemajuan itu juga penting, membalancekan. Betul. Jadi saya rasa ketika misalnya orang belajar googling ketika muncul pertama kali website itu kan juga merubah pandangan dunia. Jadi pendidikan ke depan tuh mungkin lebih kepada pembelajaran yang langsung soft skill, ya orang bisa langsung mengerti hal-hal yang diperlukan secara langsung karena teknologi membantu. Tapi bagaimana sekarang hatinya tadi, hati kita teman nih, hati manusia untuk menolong. Bisa saja nanti operasi akan menjadi lebih mudah misalnya, sehingga akan bisa membuat manusia punya usia yang mungkin lebih panjang, karena kesehatan akan menjadi lebih baik. Oh iya itu. Nah itu menurut saya juga peranan-peranan di kalian. Ya. Kalau menurut kalian sendiri, apakah gentar menghadapi perubahan nanti dunia ke Mungkin depan? tergantung individunya juga ya. Ya, kalau kamu sendiri gimana? Kalau dari saya melihat sekolah penabur ini sudah menggunakan teknologi dengan baik, dan saya yakin bisa juga mengikuti perkembangan dunia gitu ya Pak. Ya. Dan kami juga kan tidak mungkin ketinggalan seperti khotbah-khotbah gereja itu kan mereka juga tidak mau kalah ya Pak sama Ya. teknologi. Mereka mengadakan siaran langsung seperti live di IG atau Ya. di YouTube, dan kita tidak punya alasan untuk tidak ke gereja seperti itu Pak. Jadi dengan adanya teknologi juga bisa juga kita tetap mengasah karakter Kristiani kita sih Pak, seperti itu. Jadi tidak ketinggalan gitu Pak. Bagus. Tidak terpengaruh negatif gitu. Jadi sekarang bisa ngikutin gereja nggak tiap hari Minggu ya? Iya betul. Selalu Bisa YouTube, nonton ya. khotbah-khotbah yang hari Minggu, mungkin minggu kemarin yang kita miss gitu. Itu bagus tuh. Iya. Ya. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau aku sih lihat perkembangan teknologi di penabur sudah benar-benar pesat ya, apalagi guru-guru juga nampilin PPT gitu kalau lagi ngajar sudah inovatif sekali gitu, banyak slide shows-nya, jadi kayak menarik gitu buat belajar, kayak lebih semangat. Ada situs-situs baru Pak yang guru-guru, aku bahkan nggak ngerti gitu kayak Oh, oke. kok bisa mereka nemu, kayak mereka itu nemu situs seperti game gitu Pak. Jadi Oh, oke. ada karakter-karakter yang nantinya climbing mountains gitu loh. Kayak mereka naik Iya, pohon iya, gitu iya, ya, naik iya, pohon, iya. naik gunung, dan kalau misalnya ada pertanyaan gitu, terus kita jawab benar. Nanti Dan dia naik. iya, nanti naik gitu. Jadi siapa yang paling di atas tuh mereka yang menang. Itu kan membangun jiwa kompetitif kita tuh Pak. Berarti itu ada sekolahnya cuma bisa dapat D+ ya? Aduh, Di sekolah ini sejauh kan? ini Sejauh ini ini, ya. ya. Nama sekolahnya apa masih kasih tahu dong. Oh, SMAK Smart Plus Penabur Cirebon. Cirebon. Itu penting tuh. Jawabannya tuh. Ya. Betul. Ini menarik sih, cuman kelihatannya waktunya udah cukup kali ya. Oh iya benar. Iya. Sayang sekali waktunya sudah habis. Padahal masih banyak banget yang pengen Iya. diobrolin Iya. ya. Banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang belum Nanti kita diajukan. bikin seri sama kedua Pak Adi. nanti. Boleh, Betul. Pak. Nanti 24 jam, Mbak. Iya. 24 Live dengan ya. Adi. Menarik juga tuh bikin 24 jam. Boleh ya, Pak? Saya mau menerima challenge-nya tuh. Kalau ada Sambil- kegiatan sekalian apa, iya, kita iya. bikin 24 jam. Tahu Kita gejrot mau, Mbak? Iya. Ada kopinya, Pak nanti. Iya. Memecahkan rekor muri. Siaran IG 24 jam bersama siswa. Boleh. Pak, sebelum kami menutup, Ya. apakah ada pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada penonton setia kami, Pak? Oke, buat semua siswa dari SMAK Plus Cirebon ya, apapun nanti pilihan kehidupan yang kalian pilih dalam perjalanan kalian ke depan, tetaplah menjadi orang yang menjadi diri sendiri dan versi sendiri yang memang sesuai dengan apa yang ada dalam diri kalian. Jangan menjadi orang lain, tapilah jadi diri sendiri dari versi terbaik kamu. Dan itu yang paling penting. Dan teruslah berjalan, melangkah dalam kehidupan kalian menjadi orang-orang baik, orang-orang benar, dan selalu percaya dan yakin bahwa tidak boleh menyerah dalam kehidupan, karena menyerah itu suatu kegagalan. Kalian boleh kalah,
kalian boleh gagal, tapi bangkit lagi, dan tetapi kalian tidak boleh menyerah. Karena menyerah itu akan membuat kalian berhenti saat itu juga. Terus maju, SMA Plus Cirebon, Tuhan memberkati kalian semua. Oke Pak, terima Kasih, kasih Pak. Sama-sama. Teman-teman jangan lupa terus maju dan mengembangkan inovatif teknologi hari ini dan tetaplah bijak dalam menggunakan teknologi. Saya Leora Angel Saya Michelle Omecin. dan kami pamit Undur diri. Dadah. Terima kasih Pak. Terima kasih. Thank you ya. Thank you Pak.